Verrel Bramasta menyatakan bahwa dirinya tidak ada sedikit pun kontra terhadap kebijakan para siswa yang dibawa ke barak militer di Jawa Barat. Bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Kita simak teman-teman. Benarkah dia tidak ada sedikit pun kontra? Kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan tuduhan tanpa dasar. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting. Iya sih, mula-mula Verrel mengatakan sepakat. Tapi itu kan biasa ya, ketika kita akan kontra dengan seseorang, kita akan mengawali dulu dengan menyetujui sebagian dari apa yang dia ucapkan. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak. Nah, kedengaran nggak? Selanjutnya Verrel mengatakan namun. Namun itu tapi. Dan kata namun atau tapi itu berarti menyatakan kontra. Contoh, ada teman kita nyanyi di dekat kita. Terus nyanyinya itu kan tidak enak. Kita kan jadi kontra kepada dia. Tapi supaya pernyataan kontra ini lebih halus, kita mengawalinya dulu dengan persetujuan. Nyanyian kamu itu bagus, namun menurutku rasanya lebih baik diam deh. Nah, sama Verrel juga. Menurut netizen, Verrel ini kontra kepada kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Tapi Verrel membantah, katanya dia tidak kontra kok. Ternyata pas kita lihat videonya, memang diawali dengan apresiasi, dengan persetujuan. Tapi kesananya ada kata namun. Namun itu tapi. Tapi itu sebagai pertanda kontra. Belum tentu kata namun atau tapi sebagai tanda kontra. Kita simak kata-kata dia berikutnya. Kalimat-kalimat dia berikutnya memperjelas sikap kontranya. Terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Iya, memang dia sendiri tidak menyatakan dirinya kontra, tapi dia menjual orang tua dan dia sendiri tidak tahu orang tua mana yang benar-benar kontra. Memang ada orang tua yang kontra, yang terpaksa mengirimkan anaknya ke barak militer. Tidak ada. Semua orang tua yang mengirimkan anaknya ke barak militer menandatangani persetujuan. Jadi kalau tidak ada di antara orang tua itu yang kontra, berarti siapa dong yang kontra? Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif? Nah, ucapan-ucapan dia berikutnya menunjukkan dan semakin menjelaskan sikap kontranya. Coba saja Anda simak sendiri sampai selesai. Tapi ternyata Verrel ngeles. Pada instastory-nya dia bilang, tidak ada sedikit pun dalam video itu dia menyatakan kontra. Sebagai sikap kontranya, dia tunjukkan undang-undang. Penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, memang apa yang dia ucapkan itu benar. Undang-undang yang dia sebutkan itu memang benar seperti itu. Masalahnya, dia sendiri kalau dipinta solusi dan tindakan untuk menangani anak-anak yang sekarang ada di barak militer itu, dia sendiri tidak punya tindakan. Kan untuk menangani anak-anak yang sekarang dikirim ke barak militer itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang, tapi harus dengan tindakan. Makanya, udah bener kata Om Zen Bupati Purwakarta. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua seneng. Dititipin di sini. Nah gini deh mas. Ini kan ada yang mau masuk lagi 30. Kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15. Yang 15 dengan cara mas. Yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana.